Tak semua permintaan pelanggan bisa ditolak, terutama saat yang meminta adalah wanita matang, seksi, dan rela bayar berapapun. Asal bisa dihamili oleh bartender muda idamannya, bintang-bintang namaku Raka, usia 38 tahun, sudah 4 tahun aku menjanda. Maksudku menduda, istriku dulu selingkuh dengan rekan kantornya, lalu pergi meninggalkan aku dan anak sematawayangku yang kini tinggal bersama ibunya. Sejak saat itu, aku memilih hidup bebas, tak terikat siapa-siapa, dan secara tak sengaja, dunia malam membawaku ke bar kecil di pusat kota sebagai bartender. Wajahku yang katanya masih cakep buat sekelas duda, membuatku gampang akrab dengan para pelanggan, terutama tante-tante sosialita yang haus perhatian. Bintang malam itu, seorang wanita datang sendiri ke bar, seksi, elegan, dan dari cara duduknya, jelas bukan wanita sembarangan, usianya mungkin sekitar 43 tahun. Tapi tubuhnya kencang dan kulitnya terawat seperti wanita 30-an. Namanya Maya. Ia memesan anggur merah, duduk di pojok, dan matanya dari awal mengarah padaku terus. Ada sesuatu di tatapannya. Bukan sekadar ingin ditemani minum, saat bar mulai sepi, ia mendekat ke meja bartender. "Masa Kak, kamu duda ya?" tanyanya. Tanpa basa-basi, aku tersenyum. "Kok tahu?" Feeling wanita gak pernah salah, katanya sambil memainkan rambutnya. Aku langsung tahu, kamu punya stamina yang belum dipakai maksimal. Aku terkekeh, Mbak Maya bisa aja. Lalu ia mencondongkan badan. Suaranya pelan, tapi tajam menusuk ke dalam dada. "Kalau aku minta kamu mainin aku sepuasnya, tanpa ikatan, cuma sekali, asal berhasil, kamu mau?" Darahku langsung mengalir deras, bukan cuma karena ucapannya yang vulgar, tapi karena cara ia mengatakannya begitu mantap, seolah ia sudah mempertimbangkannya lama. "Mbak serius?" tanyaku, separuh tak percaya. Ia meraih tanganku, lalu meletakkan satu amplop berisi uang tunai. "Kalau perlu, 2 kali pun aku sanggup, tapi kamu harus janji, ini rahasia kita, dan disinilah cerita ini dimulai." Bintang-bintang bar sudah mulai sepi, musik jazz yang mengalun lembut di latar membuat suasana makin intim. Lampu-lampu gantung kuning temaram memantulkan kilau halus di permukaan meja kayu. Di depan mataku, Maya masih duduk dengan tenang, mengenakan dress hitam pas badan yang memeluk. Lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ia tak bicara lagi, hanya menatapku dengan sorot mata dalam, tajam, dan penuh maksud. Tanganku masih gemetar saat menyentuh amplop yang ia letakkan di meja bar. Isinya berat, dan aku tak perlu membukanya untuk tahu ini bukan jumlah recehan. Tapi, ini bukan soal uang, ini tentang keputusan besar, tentang tubuhku, tentang hidup seseorang yang bisa muncul dari hubungan ini, dan gila. Otakku mungkin ragu, tapi tubuhku menjerit penasaran. Aku mencoba merespons dengan kepala dingin. "Mbak Maya, kalau boleh tahu, kenapa saya? Di luar sana banyak pria muda yang lebih energik. Saya duda, bukan bocah kuliahan." Dia tersenyum miring, senyum yang membuat jantungku berdetak tak teratur. "Karena kamu tahu batas, tapi juga punya liar yang tersembunyi," jawabnya, pelan tapi mantap. "Aku sudah amati kamu beberapa kali datang ke bar ini. Cara kamu menyiapkan minuman, cara kamu senyum ke pelanggan, bahkan caramu menolak godaan, itu membuat aku yakin. Aku menelan ludah. Wanita ini bukan sekadar haus perhatian, dia haus kendali, dan itu justru membuatku makin tertarik." Aku duduk di depannya, membuka satu kancing kemeja agar leherku lebih lega bernapas. "Kalau aku bilang ya, kamu serius mau dilayani malam ini juga?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku tajam, lalu menyandarkan punggung ke kursi. "Bukan sekadar dilayani. Aku ingin kamu pakai tubuhku sepuasnya dan saling menikmati. Aku merindukan sentuhan seperti itu Raka. Aku ingin berhubungan dari pria yang kupilih, bukan yang terikat." Udah lama tidak merasakan hasrat ini, pernyataannya membuat suasana terasa seperti mimpi. Aku tahu dunia sekarang gila, tapi ini luar biasa aneh dan menggoda. Maka takut kalau aku ini cuma bartender yang setiap saat ketemu perempuan. Godaku, setengah mencoba menggali reaksinya. "Seorang duda seperti kamu justru tahu cara membuat wanita puas. Dan aku ingin puas dan menikmat." Dalam segala arti, seketika, udara di antara kami menjadi berat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi basa-basi, hanya tarikan napas dalam dan degup jantung yang tak mau tenang. Aku berdiri, mematikan lampu bar. Satu persatu,
Hanya satu lampu kecil yang masih menyala di sudut ruangan. Ia tak menolak, tak bergerak, hanya memperhatikanku. Kalau begitu, kita buat malam ini jadi awal, bisikku. Maya berdiri, langkahnya mantap. Ia menggenggam tanganku, lalu membisikkan satu kalimat di telingaku yang membuat tubuhku bergetar. Buat aku puas, Raka, aku akan pastikan kamu tidak pernah lupa malam ini seumur hidup, dan malam pun benar-benar dimulai. Bintang-bintang kami masuk ke ruangan kecil di belakang bar. Tempat itu sebenarnya hanya ruangan istirahat seadanya, ada sofa, lemari es kecil, dan jendela tinggi yang sebagian tertutup tirai abu-abu. Tapi malam itu, ruangan sederhana itu terasa seperti dimensi lain, bukan karena bentuknya, tapi karena apa yang sedang terjadi di dalamnya. Maya berdiri di tengah ruangan, membiarkan cahaya dari luar menyorot sebagian tubuhnya, yang mulai ia buka bajunya perlahan. Das hitam yang tadi membalut tubuhnya kini meluncur turun melewati bahu, lalu pinggangnya. Ia tidak terburu-buru, justru gerakan perlahan itulah yang membuat setiap detik begitu membakar. Aku berdiri diam, menatapnya dengan napas yang mulai berat. Aku bukan anak muda lagi, tapi entah mengapa, malam ini ada gairah dalam diriku yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu ragu? Tanya Maya sambil menatapku dari balik rambut panjangnya yang setengah menutupi wajah. Aku menggeleng. Aku cuma sedang meyakinkan diriku kalau ini benar-benar terjadi. Ia tersenyum, lalu menghampiriku dan menyentuh dadaku. Sentuhannya hangat, bukan sekadar kulit, tapi seolah menyentuh sisi hatiku yang sudah lama beku sejak kepergian istriku. Dulu tenang, bisiknya. Aku bukan wanita yang akan merusak hidupmu. Aku cuma ingin malam ini menikmati hasrat yang lama aku rasakan dari tubuhmu, tumbuh di dalam tubuhku. Kalimat itu membuatku tak tahan lagi. Aku menariknya ke pelukanku, tubuhnya lembut, harum, dan terasa seperti sesuatu yang sudah lama aku rindukan, tapi tak pernah aku tahu namanya. Kami berdua hanyut dalam pelukan, ciuman, dan desahan halus penuh nikmat gairah seumur hidupku yang tumbuh seiring dengan ketulusan yang muncul di antara dua manusia dewasa. Tak ada janji, tak ada cinta, tapi ada kejujuran yang lengkap, kejujuran akan kebutuhan, kejujuran akan luka, dan kejujuran untuk saling menyembuhkan. Meski hanya semalam. Raka. Ia menyebut namaku dengan suara bergetar saat aku membaringkannya di sofa, lembut, namun penuh kendali. Jangan cepat-cepat. Aku ingin malam ini jadi malam yang panjang. Dan malam itu memang terasa panjang, bukan karena durasinya, tapi karena setiap detiknya begitu intens. Suara hujan yang mulai turun di luar seolah menjadi latar yang pas untuk menggambarkan apa yang terjadi satu malam, di mana dua orang dewasa mencari kehangatan saling menyelimuti tubuh mereka tanpa sehelai baju. Dan mungkin harapan. Ketika semuanya mereda dan napas kami mulai tenang, Maya memelukku dari belakang. Tubuh kami masih bersatu, tapi kali ini bukan untuk gairah, hanya untuk merasa. Tidak sendiri. Aku harap satu malam ini cukup untuk benih itu tumbuh, katanya pelan. Aku menoleh, menyentuh pipinya yang basah lalu mencium bibirnya karena keringat membasahi tubuh kami. Kalau belum, aku masih di sini. Bar ini masih milikku. Dan kamu tahu kemana harus kembali. Ia tersenyum, senyum yang tak lagi penuh nafsu, tapi senyum yang entah kenapa membuatku ingin mengenalnya lebih dari sekadar pelanggan. Bintang-bintang. 3 minggu berlalu sejak malam itu. Bar tetap buka seperti biasa, musik tetap mengalun, dan pelanggan datang silih berganti. Tapi setiap kali pintu terbuka, mataku refleks menoleh, mencari satu sosok yang sejak malam itu tak lagi muncul. Mayan. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada jejak. Aku mulai berpikir mungkin semua itu cuma permainan. Mungkin dia hanya wanita kaya bosan yang mencari sensasi semalam, lalu pergi membawa misteri tanpa niat kembali. Tapi malam itu tepat ketika aku hendak menutup bar dan mematikan lampu, pintu berderit terbuka. Sosok itu masuk, anggun, tegas, dengan rambut panjang terurai dan mata yang kini tampak lebih tajam. Maya kembali. Aku mematung. Ia melangkah pelan ke arahku, lalu duduk di kursi yang sama di mana semuanya dimulai. Ia tidak langsung bicara. Tangannya membuka tas kecil, mengeluarkan amplop putih. Tapi kali ini isinya bukan uang. Dengan gemetar, ia menyerahkan selembar kertas kepadaku. Aku membukanya perlahan. Hasil tes positif. Seketika, dadaku seperti dihantam badai, jantungku berdebar. Tanganku bergetar. Aku menatap wajahnya. Tapi Maya hanya menunduk. Aku hamil. Raka,
Tak ada nada dramatis, tak ada air mata. Tapi kalimat itu lebih dari cukup untuk membuat dunia di sekitarku berhenti. Aku duduk di hadapannya, mencoba menyusun kata, tapi tak satu pun keluar. Aku nggak datang ke sini buat minta kamu tanggung jawab, katanya pelan. Aku cuma pikir, kamu berhak tahu, karena yang tumbuh di dalam tubuhku ini. Setengahnya adalah kamu. Aku memejamkan mata. Perasaan yang sulit dijelaskan berkecamuk di dalam dada, antara panik, haru dan rasa asing yang hangat ini. Bukan cuma soal keinginan ini nyata, ada kehidupan di perutnya, dan aku bagian dari itu. Kenapa kamu kasih tahu aku? Padahal waktu itu, kamu cuma minta satu malam dan rahasia. Tanyaku, ia menatapku. Kali ini lebih dalam dari malam manapun sebelumnya. Karena aku tahu kamu bukan lelaki yang akan lari dan karena aku mulai ingin kamu lebih dari sekadar ayah biologis anakku. Aku terdiam, kata-katanya masuk ke dalam tanpa perlawanan lalu. Aku berkata lirih, Maya, kamu tahu aku duda. Aku juga rusak dalam banyak hal. Kamu yakin ingin jalan ke arah ini? Ia tersenyum kecil. Kita berdua rusak, tapi mungkin dua jiwa rusak bisa saling menambal. Anak ini bukan kecelakaan. Dia harapan. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, aku merasa hidup kembali. Bintang-bintang sejak malam Maya kembali dan mengabarkan kehamilannya, dunia di sekitarku berubah perlahan, bar tetap buka, musik tetap diputar. Tapi kini ada suara dalam hati yang terus berbicara. Suara itu berbentuk wajah seorang wanita matang yang datang bukan untuk bersenang-senang, tapi membawa sebuah kehidupan bersamaku. Kami mulai sering bertemu. Tak lagi di waktu larut dan dalam gelap ruangan belakang bar, tapi di siang hari, cafe yang tenang, di taman kota, atau di rumah kecilnya yang asri. Obrolan kami bukan lagi soal gairah, tapi soal masa depan, tentang nama anak, tentang sekolah, tentang cara menjadi orang tua yang baik meskipun kami tidak pernah punya rencana menjadi pasangan sejak awal. Aku nggak butuh pernikahan, Rak, tapi aku butuh kebersamaan. Aku nggak ingin kamu jadi sosok ayah yang datang seminggu sekali dan pulang. Aku ingin anak kita tumbuh mengenalmu, kata Maya di sebuah sore saat kami duduk berdua di balkon rumahnya, menikmati teh hangat dan suara burung. Aku diam. Berat rasanya mengatakan bahwa aku pun ingin itu, tapi di sisi lain, aku takut kehilangan lagi, takut hancur lagi. Aku sudah pernah membangun rumah tangga, dan itu runtuh. Kini, aku diminta membangun sesuatu yang lebih besar, keluarga. Tanpa ikatan formal. Tapi harus penuh komitmen, Maya, kataku sambil memandang matanya. Aku belum sepenuhnya utuh. Aku masih sering takut pagi-pagi bangun dan merasa kosong. Ia tersenyum, aku juga. Tapi, mungkin kita bisa isi kekosongan itu sama-sama. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, hanya ajakan yang tulus. Seperti seorang wanita yang sudah terlalu dewasa untuk bermain-main. Beberapa minggu kemudian, aku menemaninya ke dokter kandungan. Saat layar USG menampilkan gambar hitam putih, dengan detak yang cepat dan kecil, kami saling menggenggam tangan. Tak ada air mata, tapi ada getaran di dada yang tak bisa dijelaskan. Itu anak kita, bisikku, dan Maya hanya menunduk, mengalus. Perutnya yang mulai membesar, kecil, tapi membuatku merasa hidup lagi. Sejak hari itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah lagi kurasa sejak lama. Aku mulai berhenti melihat wanita sebagai pelarian malam, dan mulai belajar bahwa sentuhan paling hangat ternyata bukan di ranjang, tapi ketika kamu menggenggam tangan wanita yang mengandung darahmu. Dan kamu tahu, kamu ingin jadi lebih baik, karena dia di malam hari. Kadang Maya datang ke bar bukan untuk bersenang-senang, tapi hanya duduk sambil melihatku bekerja, dan setiap kali aku menatap ke sudut ruangan dan melihatnya di sana, perutnya yang makin bulat, senyumnya yang makin tenang. Aku tahu, aku sudah tak bisa kemana-mana lagi, aku sudah jatuh. Tapi untuk kali ini, jatuhnya terasa ringan, dan mungkin benar. Bintang-bintang 1 tahun telah berlalu sejak malam pertama Maya masuk ke bar, dan memintaku melakukan hal paling tak masuk akal dalam hidupku, menghamilinya. Kini, aku bukan lagi sekadar bartender yang melayani gelas-gelas kosong dan pelampiasan malam. Aku adalah seorang ayah. Seorang lelaki yang setiap pagi bangun dengan suara tangis kecil, lalu tersenyum lebar, karena tahu itu adalah panggilan paling jujur di dunia. Putri kami lahir pada malam hujan deras, persis seperti malam saat kami pertama kali bersama.
Maya menamainya Raina, katanya dari kata rain hujan yang membawa kehidupan, bukan kesedihan. Saat pertama kali menggendongnya, tanganku gemetar. Aku bukan ayah yang sempurna. Aku bukan pria yang punya banyak uang atau masa lalu yang bersih. Tapi, ketika mata kecil itu menatapku, aku tahu aku tak perlu sempurna. Aku hanya perlu ada. Maya tetap tak pernah menuntut pernikahan, tapi kami hidup bersama, bukan karena kewajiban, tapi karena kami saling memilih setiap hari, bahkan tanpa tanda tangan dan cincin, dan entah bagaimana, rasanya lebih nyata dari pernikahan yang pernah aku jalani dulu. Kami membagi hari, aku bekerja di bar sampai tengah malam, lalu pulang membawa sarapan hangat untuk Maya dan Raina. Kadang aku menyuapi Raina sambil masih pakai apron, dan Maya akan tertawa melihat wajahku belepotan. Bubur bayi, pelanggan bar mulai berubah. Mereka bukan lagi tante-tante kesepian, tapi teman lama yang penasaran kenapa bartender andalan mereka kini tak lagi genit seperti dulu. Aku hanya menjawab, sekarang aku sudah punya 2 wanita yang harus aku jaga, satu di rumah, satu di pelukan. Hidupku berubah, bukan karena uang, bukan karena popularitas, tapi karena satu malam yang tak sengaja berubah menjadi kehidupan baru, dan aku tahu, seumur hidupku, aku tidak akan pernah menyesal telah mengatakan iya malam itu. Bintang-bintang takdir kadang datang dengan cara yang tidak biasa, dalam bentuk tawaran gila dari seorang wanita yang haus kasih sayang, tapi dari kegilaan itu, kadang justru lahir keajaiban, karena cinta sejati tidak selalu datang dari rencana. Kadang, ia tumbuh dari satu malam, satu detak, dan satu nyawa kecil yang lahir untuk mengubah segalanya.